Pada April 2012, terjadi kekacauan yang memilukan dari tribun Stadion Luigi Ferraris yang menjadi kandang Genoa. Pada waktu itu, Genoa menyelesaikan babak pertama dengan kekalahan 4-0 dari Siena. Skor itulah yang membuat Stadion Luigi Ferraris begitu kacau. Kembang api dan suar atau flare dilemparkan ke lapangan dan menuntut pertandingan dihentikan. Sekitar 80 ultras masuk ke tribun khusus keluarga, kemudian merangsek ke terowongan pemain. Di sanalah sekitar 80 ultras itu berteriak, "Kami ingin kaos kakimu, kami ingin celana dalam milikmu." Nada yang sama juga diteriakan dari teras tribun stadion berkapasitas sekitar 36.000 lebih itu. Sebagian pemain takut jika tidak mematuhi teriakan itu, mereka akan mendapatkan kekerasan. Bahkan ada beberapa pemain Genoa yang terlihat menangis pada waktu itu. Perlakuan berbeda justru diberikan ultras Genoa kepada Siena yang justru diberikan tepuk tangan dan dikawal ketika keluar lapangan. Berbeda dengan pihak Genoa yang justru tertahan di kandangnya sendiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Satu persatu baju pun dilucuti sendiri dari tubuh setiap pemain Genoa sesuai dengan apa yang diinginkan para ultrasnya. Para ultras Genoa menganggap bahwa para pemain mereka itu tidak layak memakai seragam Genoa atas kekalahan memalukan dari Siena. Situasi pun semakin keruh karena Genoa pada April 2012 berada di jurang degradasi Serie A. Namun ada satu pemain yang memberanikan diri tidak melepas seragam dari tubuhnya. Ia justru berjalan mendatangi pimpinan ultras Genoa dengan masih mengenakan seragam kesebelasannya. Kemudian pemimpin ultras Genoa itu dirangkul pundaknya sambil bertatap muka dan berkata, "Saya tidak akan menyerahkannya, ini seragam milik saya," tegas Giuseppe Scully kepada pentolan ultras Genoa saat itu. Hubungan Scully dengan mafioso di Italia. Bisa dibilang kejadian di Stadion Luigi Ferraris tersebut merupakan kejadian yang mengerikan sekaligus memilukan, tapi Scully menunjukkannya dengan keberanian dan membuat kekhawatiran serta tangis para pemain Genoa lainnya mereda. Berbagai pertanyaan pun muncul seperti dari manakah keberanian Scully menghadapi ultras Genoa yang dikenal ganas itu muncul? Jawabannya ada di dalam darah tubuhnya. Ya, di dalam tubuh Scully mengalir darah Giuseppe Morabito, mantan pimpinan mafia ternama di Italia bernama 'Ndrangheta. Rupanya Scully merupakan cucu kesayangan Morabito dari kawasan pegunungan Calabria, area yang sering terjadi peperangan antara mafia. Mafia Morabito dikenal dengan julukan Utiradrito atau penembak jitu. Daerah kekuasaan Morabito pun sampai pelabuhan Sisilia Messina sehingga berpengaruh besar terhadap situasi di otoritas pelabuhan kawasan tersebut. Bahkan Morabito dan kawan-kawan menguasai universitas di sekitaran pelabuhan Sisilia Messina. Pada 2001 silam pernah ada bom yang meledakkan salah satu gedung universitas dan pembakaran mobil yang diduga ulah mafia Morabito. Morabito juga terkenal dengan perdagangan narkobanya. Ia mampu membangun jaringan besar antara mafia Italia dengan balakan untuk menyelundupkan kokain, ganja, dan heroin dalam jumlah besar. Bahkan Morabito juga mampu menengahi kesepakatan dalam pembangunan rute penyelundupan narkoba ke Argentina, Kolombia, Libanon, Maroko, dan Venezuela dengan Cosa Nostra yang merupakan salah satu mafia yang ditakuti di Sisilia dan Italia. Pada penyelidikan 2013, 'Ndrangheta dilaporkan bisa mendapatkan 24,2 miliar euro melalui penjualan narkotika. Tidak cuma narkoba, kelompok mafia itu juga mencampuri urusan pembuangan sampah ilegal, bisnis simpan pinjam, pemerasan, perdagangan senjata, pemalsuan barang, penyelundupan manusia, dan penculikan ditambah penebusan. Mungkin bisnis yang disebutkan terakhir itulah yang ditakutkan pimpinan ultras Genoa jika berurusan dengan Scully pada insiden April 2012. Dan bisnis-bisnis kotor itulah yang membuat Morabito menjadi orang yang paling dicari pada 1992 dan melarikan diri meninggalkan Francesco yang merupakan ayah Scully. Bahkan ayah Scully menjadi pimpinan mafia Morabito secara de facto. Memulai hidup baru di Turin. Scully kemudian memutuskan meninggalkan Calabria dan meninggalkan keluarganya untuk memulai hidup di Turin. Salah satu tujuannya ke Turin adalah mengejar karir sepak bola dengan Juventus yang merupakan salah satu kesebelasan terbesar di dunia. Karir Scully pun tidaklah mudah. Ia masih ingat betul masa-masa sulit di dalam hidup dan sepak bolanya. Scully menjelaskan bagaimana Turin menjadi kota yang keras karena pembangunan Italia kawasan utara dan merupakan daerah tertutup bagi anak-anak. Padahal sewaktu masih tinggal di Calabria, Scully masih sering bermain dengan orang-orang seusianya dan ia begitu merindukan momen-momen tersebut. Tapi Scully kecil kadung pindah ke Turin dan bersiap masuk ke dalam tim muda Juventus. Apalagi bakat Scully pada waktu itu terendus tim nasional Italia U15.
Kemampuannya yang terus berkembang membuatnya cukup menjanjikan untuk disodorkan kontrak profesionalnya dengan Juventus pada 3 tahun selanjutnya. Namun Scully terus dipinjamkan Juventus setelah dipromosikan ke skuad senior pada 1999. Awalnya Scully dipinjamkan ke Crotone selama 2 musim sejak tahun 2000, tapi penampilannya bersama Crotone membuatnya tetap dipanggil Italia U21. Hubungan Morabito dengan Scully begitu kuat. Sejak memperkuat Italia U21, Scully digadang-gadang sebagai penyerang masa depan Italia, seorang wonderkid. Para pengamat sepak bola yakin bahwa 9 gol dari 25 penampilan Scully bersama Italia U21 akan menjadi harapan bagi Italia senior. Namun kegemilangan Scully pada periode 2001-2002 justru menjadi bom waktu bagi dirinya sendiri. Ia terbukti terlibat dalam pengaturan skor ketika memperkuat Crotone menghadapi Messina pada Serie B 2001-2002. Bahkan pengaturan skor pertandingan itu pun melibatkan sang kakek, yakni Morabito yang sudah tidak terlihat sejak 1992. Bukti-bukti yang menguatkan keterlibatannya dengan pengaturan skor itu membuat Scully dihukum larangan tampil di kompetisi sepak bola Italia selama 8 bulan. Hukuman inilah yang menjadi vonis Scully bukan sebagai penyerang masa depan Italia lagi. Kendati demikian, Scully tetap memuja sosok kakeknya tersebut ketika diwawancarai media Italia pada 2004. Ia mengatakan bahwa kakeknya itu baik dan selalu memberi perhatian serta memberi pelajaran. Perilakunya dan memberikan penghormatan kepada orang lain, terutama untuk kekuasaannya, tutur Scully. Walau bagaimanapun, memang Scully berterima kasih kepada kakeknya itu. Morabito menjadi kekuatan pendorong di balik kesuksesan Scully memenangkan medali perunggu Olimpiade U16 di Athena, Yunani. Scully pun mendedikasikan perunggunya itu untuk kakeknya. Saya tahu bahwa saya adalah cucu kesayangannya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya tolak, sambungnya. Rupanya Morabito diam-diam sering menonton pertandingan langsung yang dilakoni Scully. Tidak jarang juga Scully makan malam dengan kakeknya itu saat sebelum maupun sesudah pertandingan. Bahkan terkadang Morabito sampai mengundang rekan-rekan kesebelasan Scully untuk acara makan malam yang mewah di Calabria. Dari informasi-informasi itulah yang membuat kepolisian Italia percaya bahwa hubungan Morabito dengan Scully begitu kuat. Diperkirakan bahwa Morabito akan hadir di stadion untuk menonton Scully pun terbukti. Sampai pada akhirnya Morabito ditangkap pada tahun 2004. Hal kontroversial pun kembali menimpa Scully pada 2011 ketika memperkuat Genoa. Saat itu yang menggembarkannya adalah ia terlibat pengaturan skor dengan Lazio dan Lecce. Beredar pula foto-foto keakraban Scully dengan Safet Atlik, kelompok kriminal Serbia yang sering terlibat pengaturan skor di sepak bola Eropa. Tentu foto itu mempresentasikan turunan mafia yang didapatkan dari kakeknya untuk berealisasi dengan komplotan negara lain. Secara tidak langsung dan mau tak mau, gen mafia sudah mengalir di darah Scully yang sempat meninggalkan keluarga mafianya dari Calabria. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.